Kalau kamu udah sering ikut kelas cinta, kamu pasti udah sering dengar bahwa yang namanya cinta itu adalah reaksi kimiawi dalam tubuh kita ya. Itu adalah reaksi biologis. Jadi waktu kita ketemu sama orang yang sesuai tipe kita, yang srek, yang klik, yang nyambung, yang enak ya, yang cantik, yang ganteng, yang wangi dan segala macam, pokoknya yang kayak srek gitu ketemu ya kan, langsung nih otak kita ini dibanjiri oleh hormon-hormon cinta ya, dopamin, oksitosin dan vasopresin dan adrenalin dan kortisol segala macam ya, dibanjirin nih segala macam nih, dan kita tuh jadi langsung fokus sama orang itu gitu ya. Kenapa pria dan wanita bisa saling tertarik sama lain ya? Tujuannya karena ada naluri biologis untuk meneruskan keturunan sebenarnya, ya kan? Untuk meneruskan keturunan, tujuannya itu untuk melangsungkan spesies kita, spesies manusia gitu, ya. Makanya kita jadi kayak pengen ketemu terus, kangen terus. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya sebenarnya untuk berkembang biak, itu naluri biologis itu gitu loh. Naluri biologis itu. Makanya ketika kita lagi dikuasai hormon tersebut gitu, nggak bisa mikir yang lain. Ya, itu sungguh-sungguh strong banget, powerful banget ya. Buat yang udah pernah ngalamin pasti ngerti. Itu bener strong banget. Rasa dorongan itu, rasa rasa kimia itu, hormon itu ya istilahnya ya. Itu strong banget, kuat banget. Kita bisa dikuasai, dia menguasai emosi dan bisa membutakan logika. Kenapa dia membutakan logika? Karena secara biologi, karena badan kita nggak peduli soal hal lain selain tujuannya untuk berkembang biak gitu. Jadi kalau secara otak logika kita akan mikir, nih orangnya sebenarnya baik nggak sih? Ini orangnya sebenarnya cocok nggak sih? Ini orangnya sebenarnya bakalan serius nggak sih? Ini orangnya keluarganya gimana sih, ya kan? Apakah kita bisa membina hubungan dengan baik? Apakah kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik? Itu kan otak logika, nangkap nggak ya? Tapi tubuh kita, biologis kita ya, insting tersebut, insting untuk meneruskan keturunan tadi, itu nggak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Dia cuma pedulinya ketemu, deket, meneruskan keturunan. Dia pedulinya itu doang. Dia pedulinya adalah meneruskan spesies manusia gitu. Nggak peduli soal bisakah mengatasi konflik, apakah kalian bisa bekerja sama dengan baik, apakah komunikasinya berjalan dengan lancar. Dia nggak peduli itu semua ya. Si naluri biologis kita nih, naluri primitif kita nih, itu nggak peduli yang itu gitu. Dia taunya ini ada orang bagus nih, ini ada calon pasangan yang bagus nih, ayo cepet ketemu, ayo cepet gitu. Ya, ada rasa itu gitu sebenarnya ya gitu. Kalau buat cowok mungkin berasa lebih gampang gitu, lebih berasa kayaknya ada gairah gitu ya kan, ada gairah, ada nafsu gitu. Buat cewek mungkin berasanya enggak kok, aku enggak nafsu untuk berkembang biak. Memang enggak harus, rasanya tuh enggak harus horny gitu loh, rasanya tuh nggak selalu harus horny dan nafsu, bukan, tapi ada dorongan yang kuat, ada dorongan yang sungguh luar biasa gitu, yang kadang nggak bisa dikontrol. Itu yang bikin jadi mengaburkan logika ya, karena badan kita ini, otak kita ini langsung logikanya dikebelakangin gitu, karena kalau nanti menurutin logika nggak jadi berkembang biak gitu. Nggak jadi ya, jadi dia push lu untuk terus begitu. Nah, ini salah satu kunci yang harus lu ngerti, yang harus kamu ngerti, bahwa segala sesuatu yang kamu rasain, bahwa dorongan dan yang bikin kamu galau, ketika nggak dibales chatnya, yang kamu kepikiran terus dan segala macam, itu semua adalah hormon kimiawi dalam tubuh kamu yang mengakibatkan demikian. Oke? Adalah hormon. Itu bukan cinta yang turun dari langit, rahasia mistis, alam semesta, rahasia ilahi dan segala macam, bukan. Itu proses biologis yang terjadi dalam otak kita, beneran. Jadi kalau di kelas cinta itu kita basisnya science. Apa yang saya ngomongin dari tadi itu semua sudah ada penelitiannya. Ya, kalau di luar negeri gitu, hal-hal seperti ini tuh sudah pengetahuan umum sebenarnya ya. Kalau lagi jatuh cinta, lagi PDKT, lagi baru jadian, punya pacar gitu, ingat prinsipnya. Satu ya,
Nggak apa-apa nikmatin rasa tersebut, menggebu-gebu kangen terus, stres dan kadang galau, happy banget ya kan, dan enjoy banget, nggak apa-apa, silakan nikmatin. Silakan nikmatin, itu adalah salah satu anugerah sebagai manusia karena kita punya kemampuan untuk merasakan segala macam itu ya. Tapi yang harus kamu ingat terus tanam dalam otak adalah ya, kamu harus ngerti bahwa itu adalah proses biologis dan hormon-hormon ya. Dan hormon-hormon yang berarti apa? Berarti apa? Ingat bahwa kamu sedang apa? Dibanjiri oleh hormon sehingga logikanya lagi tumpul. Ya, jadi apa? Jadi apa? Itu yang harus kamu ingat. Jadi jangan mengambil keputusan yang besar ketika lagi di mabuk cinta. Contohnya apa? Menikah misalnya. Langsung pengen buru-buru menikah, mentang-mentang lagi ngebet-ngebetnya. Apalagi misalnya kayak pindah kerja misalnya, pindah agama misalnya. Apalagi putusan yang besar, nabung bareng misalnya, nyicil rumah bareng, beli mobil bareng, bisnis bareng karena saking lagi cintanya. Jangan. Enjoy aja, nikmati aja, tapi nggak usah jadi mengambil keputusan besar. Kenapa? Karena hormon itu suatu saat akan mulai mereda dan dia akan bikin kacau dan kalian justru konflik-konflik mulai muncul dan segala macam. Oke. Karena selama ini ya segala keburukannya tertutupi tuh oleh hormon tersebut ya. Dengan kayak begini kalian udah bisa menjawab pertanyaan nih. Kenapa ya kita dulu kayak susah ngelihat kesalahan pasangan padahal dia orangnya nggak baik buat kita? Ya karena hormon tadi, nangkep nggak sih? Yang tadi saya bilang logika sama dia dikesampingkan. Karena secara biologis badan kita tujuannya cuma pengen meneruskan keturunan, nggak ada hubungannya dengan, dia nggak peduli dengan logika bahwa orangnya harus setia, harus bisa komunikasi dengan baik, harus bisa mengalah, harus bisa memenuhi kebutuhan emosional kita. Itu dia nggak peduli. Badan kita nggak peduli soal itu, ya. Oke. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli toksik apa enggak gitu. Nangkep nggak? Naluri tersebut tuh, naluri untuk berkembang biak dan meneruskan spesies itu dia nggak peduli. Orangnya toksik kayak, orangnya ternyata tukang bohong kayak gitu, dia nggak peduli, nangkep nggak? Nah ini prinsipnya. Jadi ingat ya bahwa gue lagi mabok nih, gue lagi di mabuk cinta. Oke, enjoy nikmatin, tapi ingat bahwa ini cuma hormon ya. Ingat ini hormon dalam tubuh, jadi jangan melakukan hal-hal yang akan disesali nantinya ya. Dinikmati boleh, tapi jangan melakukan hal yang besar gitu kayak menikah, tadi ya nabung bareng. Biasa kan orang gitu tuh pas lagi menggebu-gebu, ngekos bareng. Nah ini paling sering nih, baru ketemu baru jadian, menggebu-gebu banget, akhirnya ngekos bareng mereka. Kalau ada orang baru pacaran berapa lama gitu terus mereka ngekos bareng ya, saya udah langsung tahu ntar pasti masalah gitu loh, ntar pasti bakalan berantem dan segala macem ya. Karena ngekos bareng itu sumber masalah, akan jadi cepet berantemnya, jadi cepet bosannya, jadi cepet konfliknya muncul, konflik demi konflik. Lihat aja gitu ya, udah hampir bisa ketebak. Griffinina, wah bener banget tuh yang tentang ngekos bareng. Teman saya baru kenal berapa minggu langsung kos bareng dan selesai hubungannya juga dahsyat banget mereka. Pasti dahsyat. Ngekos bareng itu sumber drama banget gitu loh, sumber drama banget ya. Itu pasti orang-orangnya yang terlalu impulsif, ngikutin emosi dan segala macam, itu pasti kalau berantem mereka bisa teriak-teriakan, mungkin banting-banting barang, mungkin pukul-pukulan gitu ya. Saya yakin mungkin kamu juga nih ya yang anak-anak kosan nih gitu, pasti pernah ada pas di kos punya temen kos mungkin yang ngekos bareng sama pacarnya, dan kalau berantem mereka teriak-teriak luar biasa, satu kosan tahu ya, pasti pernah. Nah ini adalah kunci pertama untuk tetap logika, untuk tetap logis dalam bercinta, dalam melakukan romansa ya.